Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan pembelajaran pendidikan Pancasila. Anak-anak yang dirahmati Allah, hari ini kita akan mempelajari tentang sejarah perumusan Pancasila. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan pada hari ini, yang pertama menganalisa pandangan para pendiri negara mengenai rumusan Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, menguraikan kedudukan Pancasila sebagai bangsa dan negara Indonesia. Dan tiga, menjelaskan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat, memberi contoh penggunaan produk dalam negeri. Rumusan Pancasila sebagai dasar negara yang disampaikan oleh Muhammad Yamin. Muhammad Yamin menyatakan 5 asas dasar negara kebangsaan Indonesia sebagai berikut: pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan pri kesejahteraan rakyat. Rumusan Pancasila sebagai dasar negara yang kedua disampaikan oleh Profesor Dr. Supomo pada tanggal 31 Mei 1945 pada rapat BPUPK. Berikutnya, Supomo menyampaikan 5 asas yang mendasari negara Indonesia yang integralistik sebagai berikut: 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir batin, keempat musyawarah, dan kelima keadilan rakyat. Dan yang ketiga, rumusan Pancasila disampaikan oleh Insinyur Soekarno. Soekarno menegaskan dasar negara adalah filosofi Grundslag atau pondasi atau filsafat atau pikiran yang sedalam-dalamnya yang menjadi dasar untuk mendirikan negara Indonesia. Konsep Soekarno diantaranya kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau pri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan yang terakhir adalah ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian, di sesi akhir masa sidang pertama BPUPKI, Ketua BPUPKI membentuk panitia kecil yang berjumlah 8 orang atau disebut dengan panitia 8. Panitia 8 terdiri dari 2 kelompok besar, yaitu kelompok golongan kebangsaan dan golongan keagamaan. Golongan kebangsaan diketuai oleh Soekarno, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, A.A. Maramis, Muhammad Sutarjo, Karto Hadikusumo, dan Otto Iskandar Dinata. Lalu golongan keagamaan ada 2 orang, yaitu Ki Bagus Hadikusumo dan Kiai Haji Wahid Hasim. Selanjutnya, dari usulan yang diperoleh oleh Panitia 8, dibuatlah klasifikasi usulan tersebut sebagai berikut: usulan terkait dengan Indonesia merdeka selekas-lekasnya, usulan terkait dengan dasar negara, usulan terkait dengan masalah unifikasi atau federasi, usulan terkait dengan negara dan kepala negara, usulan terkait dengan warga negara, usulan terkait dengan daerah, usulan terkait dengan agama dan negara, usulan terkait dengan pembelaan, usulan terkait dengan keuangan. Pada akhir pertemuan, 38 anggota BPUPK yang tidak resmi terkait dengan tugas Panitia 8 membentuk Panitia 9 yang berlangsung di kantor besar Jawa Hokokai. Panitia 9 itu diantaranya Soekarno ditunjuk sebagai ketua, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, A.A. Maramis, Ahmad Subarjo, Kiai Haji Wahid Hasim, Kiai Haji Ahmad Kahar Bujakir, Haji Agus Salim, dan R. Abikusno Cokro Sujoso. Ketika Panitia 9 mengadakan rapat di rumah Soekarno pada malam hari tanggal 22 Juni 1945, pada rapat ini mereka berhasil merumuskan rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar. Rancangan itu diberi nama Mukodimah oleh Soekarno, Piagam Jakarta atau Jakarta Charter oleh Muhammad Yamin, Gentle Agreement oleh Sukiman Wiryo Sanjoyo. Di dalam Piagam Jakarta terjadi perubahan tata urutan Pancasila ya dari usulan yang disampaikan oleh Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945.
Selain itu, terjadi juga penyempurnaan redaksi sila-sila tersebut. Prinsip ketuhanan pada Piagam Jakarta menjadi sila pertama. Berbunyi sila ini menjadi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Prinsip internasionalisme atau pri kemanusiaan yang diusulkan Soekarno tetap diletakkan pada sila kedua, namun redaksinya disempurnakan menjadi kemanusiaan yang adil dan beradab. Prinsip kebangsaan Indonesia pada sila pertama dirumuskan Soekarno menjadi sila ketiga pada Piagam Jakarta. Sila tersebut pada Piagam Jakarta berbunyi Persatuan Indonesia. Prinsip mufakat atau demokrasi pada sila ketiga dalam rumusan Soekarno berbunyi menjadi sila keempat pada Piagam Jakarta. Sila tersebut berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan sila kelima, kesejahteraan sosial pada sila keempat yang dirumuskan Soekarno menjadi sila kelima pada Piagam Jakarta. Sila tersebut menjadi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hasil rumusan Piagam Jakarta kemudian disampaikan dalam sidang BPUPKI yang kedua. Sidang ini berlangsung pada tanggal 10 sampai dengan 17 Juli 1945.